Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muinzan Fauzi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya ingin menjelaskan manfaat psikologi pendidikan baik bagi pendidik ataupun baik bagi saya sebagai mahasiswa. Psikologi pendidikan bukan hanya dipelajari oleh seorang yang mengambil bidang studi psikologi, tapi juga dipelajari oleh seorang yang akan menjadi pendidik. Definisi dari psikologi yaitu ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku. Sedangkan psikologi pendidikan yaitu cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia pendidikan. Ya, itulah dari tadi beberapa definisi psikologi dan psikologi pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih manfaat psikologi pendidikan bagi guru dan mahasiswa. Yang pertama, manfaat psikologi pendidikan bagi mahasiswa ataupun siswa yaitu merasa dipahami. Wah, enak ya ketika kita sebagai mahasiswa dan siswa itu merasa dipahami oleh seseorang dosen ataupun guru. Itu mungkin kata mahasiswa. Itu mungkin kata mahasiswa di dalam benaknya. Sehingga siswa ataupun mahasiswa akan bersemangat dan berenergi ketika proses pembelajaran dimulai. Itu manfaat yang pertama bagi mahasiswa dan siswa. Manfaat yang kedua, mahasiswa ataupun siswa yaitu merasa dipahami. Wah, enak ya ketika kita sebagai mahasiswa dan siswa itu merasa dipahami oleh seseorang dosen ataupun guru. Itu mungkin kata mahasiswa. Itu mungkin kata mahasiswa di dalam benaknya. Sehingga yang pertama, manfaat psikologi pendidikan bagi mahasiswa ataupun siswa yaitu merasa dipahami. Wah, enak ya ketika kita sebagai mahasiswa dan siswa itu merasa dipahami oleh seseorang dosen ataupun guru. Itu mungkin kata mahasiswa. Itu mungkin kata mahasiswa di dalam benaknya. Sehingga siswa ataupun mahasiswa akan bersemangat dan berenergi ketika manfaat yang kedua psikologi pendidikan bagi siswa ataupun mahasiswa yang kedua yaitu merasa dihargai. Ketika seseorang mahasiswa atau siswa merasa dihargai oleh dosen ataupun gurunya, maka siswa ataupun mahasiswa kemungkinan besar akan menghargai juga gurunya. Sehingga akan terciptanya proses pembelajaran yang
yang efektif dan efisien. Poin yang ketiga yaitu prestasi belajar akan optimal. Apa sih bedanya optimal dan maksimal? Jika optimal berorientasi pada keunikan, misalnya ada seorang siswa yang ia belajar dari segi manapun, mentoknya memang cuma angka 8. Sedangkan ada seorang siswa yang optimalnya atau mentoknya di angka 10. Poin psikologi pendidikan yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu terbantu dalam proses mengenal diri. Seseorang guru atau dosen yang memiliki ilmu psikologi pendidikan yang baik, maka ia akan terbantu dalam proses mengenal diri. Oh, saya itu orangnya begini ya. Saya itu gampang menerima pembelajaran. Saya itu susah sekali. Susah sekali menerima pembelajaran. Dan ketika caranya begini, sehingga siswa itu akan berkembang secara akademik dan non akademik. Dan saya akan menjelaskan manfaat psikologi pendidikan bagi pendidik, guru ataupun dosen. Yang pertama yaitu kerangka kerja. Dosen ataupun pendidik ia dapat mengetahui bagaimana cara menjadi guru yang baik dan benar. Poin yang kedua yaitu memahami diri sendiri. Seseorang pendidik harus lebih dahulu memahami dirinya terlebih dahulu sebelum ia memahami mahasiswanya. Mengapa demikian? Karena memahami diri sendiri harus jauh lebih dikuasai sebelum kita berusaha memahami seseorang. Poin yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu menjadi pendidik yang hebat. Ini adalah misi terbesar bagi seorang pendidik. Ketika sebuah lembaga pendidikan itu memiliki seseorang pendidik yang berkompeten dan hebat, maka siswa-siswanya itu akan mengalami proses perkembangan baik secara akademik dan non akademik. Ya, itulah beberapa manfaat psikologi pendidikan bagi mahasiswa ataupun pendidik. Semoga bermanfaat. Sekian.